Salam jas merah. Ketemu lagi bersama saya Bu Uki di kelas sejarah ya, semoga tidak bosan. Hari ini kita akan belajar tentang organisasi-organisasi internasional yang ada di dunia. Dan untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat slide berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang organisasi-organisasi regional dan global. Nah, jadi ada banyak ya organisasi-organisasi yang ada di dunia yang nanti Bu Ki akan membagi 3 atau sampai 2 atau 3 bagian lah ya. Ini bagian yang pertama dulu. Yang pertama itu ada Pakta Warsawa ya. Jadi Pakta Warsawa ini muncul setelah Perang Dunia Kedua ya. Dan ini Pakta Warsawa ini didominasi oleh negara-negara Blok Timur, yaitu negara-negara yang memang memiliki ideologi komunis. Nah, ini dirancang oleh Nikita Khrushchev, yaitu Presiden Uni Soviet pada saat itu. Dan anggotanya ini meliputi 8 negara ya, yaitu Uni Soviet, Bulgaria, Rumania, Jerman Timur, Hungaria, Polandia, dan Cekoslowakia. Latar belakangnya apa? Karena ini Fakta Warsawa ini efek dari berdirinya NATO yang dibentuk oleh saingannya Uni Soviet, yaitu Amerika ya. Jadi latar belakangnya ini adalah keinginan Uni Soviet untuk mempertahankan kendali atas kekuatan-kekuatan militer di Eropa Tengah dan Eropa Timur. Nah, tujuannya apa dari Fakta Warsawa? Tujuannya ini adalah mengorganisasi ya terhadap potensi ancaman dari aliansi milik blok barat, yaitu NATO ya, yang dipimpin oleh Amerika yang sudah terbentuk lebih dulu tahun 1949. Kalau Fakta Warsawa kan 1955. Nah, ini strategi dari Fakta Warsawa. Tahu ya, tadi kan secara ideologinya adalah sosialis komunis ya. Dan secara letak geografisnya dia lebih banyak memang anggotanya di Eropa. Ya. Terus runtuhnya Fakta Warsawa ini bisa dibaca ya. Ini ya, nanti ditambah dengan sumber yang ada di buku kalian. Yang kedua, ini adalah organisasi APEC, ASEAN Pacific Economic Cooperation, yaitu organisasi negara-negara Asia Pasifik yang didirikan pada tahun 89. Ini organisasinya berbasis ekonomi ya, karena judulnya aja ASEAN Pacific Economic Cooperation ya. Dan ini untuk tujuannya mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia dan Pasifik. Anggotanya ada 21. Nah, ini adalah tujuan khususnya yang tadi saya bilang di awal adalah tujuan umum ya. Ini tujuan khususnya ada 4 poin dari APEC ya. Ini bisa dibaca. Terus prinsipnya juga ada 4 poin ya. Bisa dibaca sendiri nih di slide-nya, nanti ditambah mungkin yang ada di buku ya. Itu. Sebenarnya intinya sama sih yang di buku sama yang di sini. Kayak gitu. Jadi APEC ini adalah tadi organisasi dari negara-negara di kawasan Asia Pasifik yang tujuannya untuk memperkokoh pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah ya. Selanjutnya ini organisasi MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Ini didirikan pada tahun 51 ya, dan anggotanya ini ada Prancis, Jerman Barat, Belgia, Belanda, Luxembourg, Italia ya. Nah, ini
dibaca ya. Ini perjanjian pendirian pasar bersama batu bara ya awalnya, yaitu batu bara dan baja yang ada di Eropa itu berawal dari berdirinya masyarakat ekonomi Eropa. Itu. Nah, pada tanggal 1 Januari tahun 58 ini juga ada perjanjian lanjutan di tahun 93 ya, yang MEE atau EEC berganti nama menjadi Europa Community atau AC atau masyarakat Eropa. Nah, kemudian melalui perjanjian Lisbon tahun 2009, MEE melebur ke dalam Uni Eropa. Ya, dan pada tanggal 7 Februari tahun 92, 12 negara dari anggota MEE menandatangani perjanjian Uni Eropa yang berisi kesepakatan mengenai perubahan MEE menjadi Uni Eropa, dan naskah perjanjian yang disebut yaitu The Treaty on Europe Unions atau Perjanjian Penyatuan Eropa. Maka ketika sudah ada penyatuan Eropa yaitu Uni Eropa, maka MEE melebur di Eropa ya, kayak gitu, di Uni Eropanya. Nah, ini tujuan MEE. Nah, ini bendera MEE ya. Itu ada bintang. Bintang itu adalah anggota-anggota awalnya. Itu dari MEE. Dan tujuannya ini ada 4, bisa dibaca. Struktur organisasinya ini ada Majelis Umum atau Dewan Eropa, kemudian Dewan Menteri, Badan Pengurus Harian atau Komisi, dan Mahkamah Peradilan. Nah, selanjutnya organisasi NAFTA. NAFTA ini adalah bukan organisasi saja ya, jadi ini ada sebuah perjanjian perdagangan bebas di kawasan Amerika Utara. Dan Amerika Utara itu ada 3 negara, yaitu Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Maka tepatlah bahwa NAFTA bermarkas di Washington DC, Ottawa, dan Mexico City yang menjadi ibu kota dari negara-negara tersebut ya. Itu kalau Ottawa kan ibu kotanya Kanada, Mexico City adalah ibu kota dari Meksiko, dan Washington DC adalah ibu kota dari Amerika Serikat. Nah, ini zona wilayah perdagangan bebasnya ini dibagi 2 ya. Nah, ini terbesar kedua di dunia setelah Uni Eropa. Oke, ini tujuan dari NAFTA ya. Ini ada 4 tujuannya. Ya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan iklim untuk mendorong persaingan yang adil, meningkatkan peluang investasi, menciptakan prosedur yang efektif di ketiga negara anggotanya. Terus eksistensi dari NAFTA sendiri ya. Ini ada efek dari perjanjian Kanada dan Meksiko ya, di mana tarif kedua negara ini menjadi berdampak pada perdagangan susu, ayam, telur, dan gula. Kemudian pada tahun pada tahun 2001, pada saat penyerangan yang terjadi yang kita kenal dengan 9/11, peristiwa 9/11 itu mengalihkan kondisi NAFTA yang tadinya fokus di ekonomi menjadi lebih fokus ke bidang militer dan keamanan. Ya, ini slide terakhir yaitu tugas. Ya, jadi silahkan menjawab 5 pertanyaan yang ada di sini ya. Jawaban ditulis dengan tangan, ya ditulis di kertas dan dikirimkan melalui Google Classroom. Ya, batas pengirimannya adalah jam 4 sore. Ya, jadi silakan dikerjakan open book ya. Nah, tadi sudah dilihat ya slide-nya. Semoga dilihat sampai tuntas. Kalau belum jelas nanti bisa ditanyakan ke saya melalui WhatsApp atau nanti pada saat kita ketemu di Google Meet. Ya, terima kasih untuk hari ini dan terima kasih bagi yang sudah melihat full slide-nya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.